Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 psikologi abnormal yang beranggotakan 6 orang. Saya Dian Syakila, terus partner saya Nawal Nur Arafah, Yeni Septiani, Anissa Primita Nurfadila, Fitria Dewi, dan Mutia Safa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anxiety atau gangguan kecemasan. Tanpa mengulur waktu, saya persilahkan rekan saya. Kasus kecemasan nomofobia dianggap sebagai gangguan yang modern dan baru-baru ini telah digunakan untuk menggambarkan ketidaknyamanan atau kecemasan yang disebabkan karena tidak berada dekat dengan perangkat komunikasi virtual seperti telepon genggam. Mereka yang menderita nomofobia ditandai dengan perilaku kecemasan yang berlebihan seperti tidak mampu menonaktifkan smartphone-nya untuk beberapa waktu, rasa khawatir yang berlebihan jika kehabisan baterai, terus-menerus memeriksa pesan dan panggilan, bahkan penderita nomofobia dapat membawa smartphone hingga ke kamar mandi karena terlalu cemas. Yang kedua adalah anxiety pada atlet taekwondo. Rasa cemas, khawatir, ketegangan, dan kebingungan. Kecemasan ini dapat dipengaruhi melalui faktor kegagalan dalam pertandingan dan kurangnya pembinaan mental yang baik dari atlet itu sendiri. Kecemasan ini juga dapat terjadi dari ketakutan atlet akan dinilai negatif dari berbagai hal di depan ribuan penonton karena merupakan ancaman harga diri atlet itu sendiri. Kemudian, pengertian dari anxiety disorder merupakan sebuah respon tubuh manusia ketika sedang mengalami stres, yang dimana menimbulkan perasaan takut atau khawatir tentang apa yang akan datang atau bahkan hal tersebut belum terjadi. Menurut Schwartz dan Sanden, kecemasan merupakan respon emosional yang tidak menentukan terhadap suatu objek yang tidak jelas. Kecemasan merupakan emosi yang tidak menyenangkan, berwujud seperti rasa takut, sedih, dan perasaan yang tidak tentram. Ahli psikoanalisa klasik, Sigmund Freud, menyebutkan bahwa kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingati individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Selanjutnya yaitu contoh gangguan kecemasan. Yang pertama ada gangguan kecemasan umum. Jenis gangguan kecemasan ini membuat penderitanya itu merasakan cemas secara berlebihan yang menetap dalam waktu lama, biasanya hingga lebih dari 6 bulan. Penderita gangguan kecemasan ini akan sangat mengkhawatirkan banyak hal, misalnya keuangan, kesehatan, atau pekerjaan. Seseorang yang menderita gangguan kecemasan umum biasanya tidak bisa fokus pada suatu hal, sulit berkonsentrasi, dan tidak bisa merasa santai. Yang kedua yaitu gangguan obsesi kompulsif. Gangguan obsesi kompulsif itu yaitu pikiran atau kebiasaan yang intrusif, tak diinginkan, dan mengganggu yang tampak mustahil dikendalikan. Yang ketiga yaitu gangguan panik. Gangguan panik, penderita gangguan panik akan mengalami serangan panik secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa alasan yang jelas. Seseorang dengan gangguan panik merasa seperti akan diserang kapan saja dan di mana saja. Gangguan panik biasanya berlangsung kurang dari 10 menit, tetapi ada juga yang berlangsung hingga 1 jam atau lebih. Yang keempat yaitu fobia. Fobia itu adalah salah satu gangguan kecemasan yang umum kita dengar. Ini merupakan rasa ketakutan yang tidak rasional dan respon untuk menghindari suatu objek atau keadaan. Fobia tentunya berbeda dari bentuk gangguan lain. Fobia tentunya berbeda dari bentuk gangguan lain karena berhubungan dengan penyebab yang lebih spesifik. Ketakutan pengidap fobia biasanya dianggap tidak penting bagi orang lain, misalnya ketakutan pada seekor kucing. Ketika melihat atau berada di dekat objek tersebut, Anda bisa mengalami serangan panik atau rasa takut yang hebat. Yang kelima yaitu gangguan stres pasca trauma. Gejala gangguan mental seperti depresi dan mudah marah yang terjadi secara persisten setelah seseorang itu mengalami
kejadian traumatis. Gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial itu merupakan rasa cemas atau takut yang luar biasa, tetapi situasi sosial atau interaksi dengan orang lain, baik sebelum, sesudah, maupun selama berada dalam situasi tersebut. Orang dengan gangguan kecemasan sosial itu akan merasa takut untuk mengatakan atau melakukan sesuatu di depan orang lain atau di tempat umum, karena menganggap hal tersebut akan mempermalukan mereka. Yang terakhir yaitu bisu selektif. Nah, gangguan bisu selektif itu dia kondisi ketika seseorang itu bisa berbicara dengan bebas di lingkungan yang familiar, tetapi menjadi bisu atau enggan berbicara dalam situasi tertentu atau ketika berada di dekat orang-orang tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi yang pertama ada ancaman integritas fisik, yaitu ketidakmampuan fisiologis dasar sehari-hari yang bisa disebabkan karena sakit, trauma fisik, dan kecelakaan. Ancaman sistem diri antara lain, yang kedua ancaman sistem diri. Antara lain ada ancaman terhadap identitas diri, harga diri, dan kehilangan serta perubahan status atau peran. Yang kedua ada faktor internal. Yang pertama ada potensi stresor. Stresor psikososial merupakan setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang, sehingga orang itu terpaksa mengadakan adaptasi. Yang kedua ada maturitas. Individu yang memiliki kematangan kepribadian lebih sukar mengalami gangguan akibat kecemasan, karena individu yang mature mempunyai daya adaptasi yang lebih besar terhadap kecemasan. Yang ketiga ada pendidikan dan status ekonomi. Terus selanjutnya ada gejala gangguan kecemasan. Nah, gejala gangguan kecemasan adalah ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan atau perasaan bersalah yang menghantui dan keadaan yang mengoncang karena adanya ancaman terhadap kesehatan. Contohnya menarik diri dari lingkungan sosial, terus tidak mampu memenuhi tanggung jawab, rasa gelisah dan resah, terus mudah marah, mudah terkejut, terus kecapean, berkeringat dingin, dan pola makan berubah. Cara mengatasinya dengan terapi psikologis. Terus yang kedua ada kurangi kafein. Yang ketiga olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Yang keempat ada mengatur pola makan yang sehat. Yang kelima perbaiki kualitas tidur. Yang keenam memperkuat dukungan sosial. Yang ketujuh menanamkan pikiran positif. Yang kedelapan melakukan relaksasi. Dan yang terakhir membuat prioritas. Kesimpulan, anxiety disorder atau gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan yang sering ditemui di kalangan remaja. Rasa cemas itu merupakan rasa yang pasti dialami oleh semua orang. Dan rasa itu menjadi alarm tersendiri untuk tubuh kita setiap kali kita dihadapkan dengan situasi yang berbahaya atau mengancam. Tubuh kita mengeluarkan reaksi fight, flight. Apakah kita akan melawan rasa itu atau justru kabur dari masalah yang kita akan atau sedang hadapi? Ada banyak jenis gangguan kecemasan berlebih dengan gejala-gejala yang berbeda. Tetapi, ada satu ciri umum yang memiliki kesamaan di antara gejala-gejala tersebut, yaitu rasa gelisah yang berkepanjangan dan rasanya seperti intens sekali. Dan rasa itu tidak sebanding dengan situasi yang sedang dihadapi, dan biasanya hal-hal itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kebahagiaan seseorang. Mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Sekian dari kami, kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.